selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces di minggu kedua bulan Mei 2025. Oke, buat Pisces kita udah masuk ke tema mingguan teman-teman tema mingguan terutama minggu kedua di sini Jadi kita bisa lihat kira-kira akan terjadi ini di minggu kedua Pisces itu gimana Kak. Apakah mungkin minggu kedua Pisces ini lebih baik dibandingkan minggu sebelumnya, atau mungkin justru ada hal-hal yang perlu diwaspadai, perlu dihindari gitu, buat istilahnya untuk jaga-jaga biar nggak terjadi hal yang jelek, belibet, apa yang perlu dimawas diriin sama seorang Pisces gitu Oke, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri siapa tahu dengan personal reading sorry aku batuk kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta-fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang lagi kamu miliki Langsung aja buat para Pisces. Di bottom of the deck-nya ada kartu Temperance. Wah, ini tentang kesabaran. Jadi di minggu kedua ini Pisces kayaknya secara general akan banyak sabar atau mencoba untuk berusaha gimana menemukan kesabaran di dalam diri Terus yang jelas aku lihat yang akan terjadi yang pertama dari sisi oke lah, kamu memang jauh lebih tegas gitu dalam sisi omongan, komunikasi, lebih berterus terang, lebih apa adanya, to the point. Cuma aku lihat apa yang kamu omongin di minggu kedua ini, apa yang keluar dari omongan kamu, komunikasi kamu sama orang lain, itu akan banyak menyinggung kalau aku lihat seperti itu. Karena mungkin itu tadi, kayak kamu agak ngelepas gitu ngomongnya, kayak lepas aja, to the point aja. Nggak, mungkin juga bagi kamu kamu realistis ngomong apa adanya, tapi terkadang untuk beberapa orang terhadap komunikasi yang kamu sampaikan itu kayak melukai hatinya gitu atau melukai perasaannya. Kamu boleh realistis, tapi kayaknya harus jaga juga omongan kamu agar orang lain gak kecewa atau gak tersinggung gitu dengan apa yang kamu sampaikan gitu. Kalaupun kamu marah di sini Pisces, setidaknya seharusnya kamu masih bisa menjaga omongan kamu, komunikasimu, agar kamu nggak dianggap orang yang seperti, oh ternyata Pisces kalau marah gitu tuh omongannya, keluar juga aslinya, kelihatan juga kan kualitas dirinya seperti apa. Jangan sampai mungkin kamu digituin sama orang lain boleh marah tapi tetap omongannya tetap yang baik gitu, tetap elegan aja karena Pisces yang selama ini yang orang-orang tahu kan sangat elegan gitu kayak kamu nggak akan mengutamakan tentang emosi kamu, segala sesuatunya kamu pikirin dulu gitu kamu cerna baik-baik apa yang mau diomongin juga kamu akan mikir dulu, ngerasain dulu gitu. Pisces kan perasa orangnya dan jangan sampai kamu yang perasa ini, image yang sudah dibangun selama ini tuh jadi jelek hanya gara-gara sekali kamu marah, kesel sama orang lain, ambiar semua image kamu yang sangat baik itu gitu Lalu di sini yang kedua, soal rezeki bagus di minggu kedua ini, ada perkembangan, ada kayak naik gitu keuangan kamu bahkan beberapa ada potensi buat pekerjaan baru bagi Pisces yang belum bekerja ada potensi buat loker baru di minggu kedua ini. Ada yang lagi giat-giat yang bekerja cari duit Pisces, terutama yang bisnis usaha tapi juga di minggu kedua ini ada hal-hal yang sepertinya Pisces lagi kecewa dan kamu berusaha untuk meninggalkan sesuatu di sini karena kekecewaan kamu tadi tapi apapun itu yang bikin kamu kecewa, aku lihat akan ada sebab dan akibatnya ketika kamu meninggalkan sesuatu hal di sini apalagi jika ini berkaitan dengan yang namanya ketidakadilan Jadi sebelum meninggalkan sesuatu, kamu harus pikirin dulu, rasain dulu, ini adil nggak kalau aku berlaku seperti ini. Makanya jangan yang mendahulukan emosi sesaat di minggu kedua ini Pisces, karena apapun itu ada hukum sebab dan akibatnya buat kamu di minggu kedua ini. Oke?
Ada kartu justice. Kamu akan dapat keadilan. Kalau kamu baik, kamu dapat kebaikan. Kalau kamu berbuat yang jelek, kurang oke, kamu akan dapat juga di sini karmanya gitu ya. Intinya segala sesuatunya di minggu kedua berjalan sesuai dengan porsi dan timbangannya ya. Justice. Dan di minggu kedua ini juga kalau aku lihat Pisces akan dihadapkan pada suatu situasi yang sulit, terutama dalam pengambilan keputusan. Aku lihat ada keputusan yang kamu tuh kayak berada di persimpangan dilema gitu loh. Iya atau enggak ya? Maju atau mundur ya? Kayak gitu. Karena di sini kalau aku lihat seharusnya ada hal-hal yang kamu perbaiki dulu. Mungkin dari sisi perasaanmu ya, agar kamu jadi bisa melihat jalan ke depan. Karena ini kamu tuh kayak orang yang matanya tertutup ya. Jadi kayak nggak tahu tuh arah tujuan mau kemana, ke depannya harus gimana, antara iya atau tidak, mundur atau maju gitu ya. Makanya harus ada hal-hal yang diperbaiki, terutama tentang perasaan ya. Tapi aku percaya banget karena di bottom of the deck-nya ada kartu Temperance. Karena Pisces ini bisa sabar, bisa mengontrol emosi orangnya, maka di sini aku lihat apapun itu masalah yang mandek, yang stuck di minggu kedua ini akan beres, selesai. Berkat kamu yang mau sabar, mau tahan emosi kamu, mau kayak apa ya, mengendalikan lah gitu ya, mengendalikan emosi kamu. Jadi kamu nggak meraba-raba, kamu jadi tahu ke depannya harus ngapain, harus gimana yang terbaiknya gitu. Dan kamu juga harus tahu bersikap baik itu yang seperti apa ya. Yang baik itu yang gimana seharusnya melakukan sesuatu, bersikap untuk suatu hal gitu. Selanjutnya kita akan lihat juga apa pesan dari semesta ya untuk Pisces di minggu kedua Mei 2025. Yang pertama, kamu dipesankan katanya coba take your time gitu ya. Untuk tuh kan, lagi-lagi kamu juga dipesankan coba ya, sebelum bertindak apapun itu, pikirin dulu gitu, before you act ya. Jadi sebelum kamu melakukan hal apapun itu ya, coba dipikirin dulu apa sebab dan akibatnya, konsekuensinya. Jangan hanya asal melakukan atau hanya gara-gara emosi gitu ya, langsung oke lah, langsung melakukan sesuatu dengan terburu-buru. No, harus banyak pertimbangan. Pikirin dulu sebelum melakukan sesuatu, itu pesannya. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan katanya sesungguhnya apapun yang menjadi mimpi-mimpimu ya, itu bisa menjadi nyata di minggu kedua ini, asalkan memang jaga emosi dulu ya. Lalu yang ketiga, di sini kamu juga dipesankan katanya gunakan intuisimu untuk menjadi moral kompasnya kamu di minggu kedua ini. Jadi intuisi dipergunakan, jangan dimatikan Pisces ya. Ini bisa menjadi moral kompas buat kamu di minggu kedua dalam bersikap, dalam bertindak, dalam beretika gitu ya. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Pisces di minggu kedua Mei, itu bisa dari kedua belah zodiak ya. Cuma energi paling kuat datangnya dari Aquarius dan Libra. Ada Libra dan Sagittarius, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini ya. Semoga disonet. Jika tidak disonet, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Pisces.